FIFA tolak permintaan Bahrain yang enggan main di Indonesia karena tak enak dengan timnas Indonesia sekaligus taati aturan. Ini daftar lawan lengkap dengan ranking FIFA-nya jika timnas Indonesia pindah ke Oseania. Tapi sebelum menginjak ke pembahasan hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Sepak bola dunia, FIFA, kemungkinan besar menolak permintaan Bahrain yang tak mau bermain di Indonesia. Setidaknya ada dua alasan yang memperkuat FIFA untuk menolak permintaan Bahrain. Biasanya, sebuah pertandingan digelar di tempat netral jika lokasi pertandingan utama tengah dilanda konflik. Ambil contoh Palestina yang sedang diserbu Zionis Israel. Efek adanya agresi militer oleh Israel, timnas Palestina gagal berkandang di markas sendiri pada babak kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan untuk laga matchday ke-6 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Korea Selatan pada Selasa 19 November 2024, Bahrain memilih bermarkas di Amman, Yordania. Media Irak Football POD pun bersuara. Mereka bingung dengan keputusan AFC yang masih mempertimbangkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang meminta agar laga timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Benar-benar omong kosong. Tidak ada risiko bagi Bahrain saat bermain Indonesia, dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta. Ini keluhan yang sangat bodoh, ditulis Irak Football POD mengomentari respons AFC. Selain faktor di atas, FIFA juga harus berkaca dari keputusan mereka sebelumnya. Pada 1957, FIFA mencoret timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Keputusan itu diambil FIFA karena PSSI meminta laga melawan Israel, kandang tandang, digelar di tempat netral. Apa yang disampaikan PSSI saat ini sama persis dengan yang diminta BFA, yakni menggelar laga di tempat netral. Sayangnya, lobi-lobi yang dilakukan PSSI gagal total. FIFA memutuskan mencoret timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Karena itu, FIFA sebenarnya bisa berpegang teguh kepada aturan yang dimiliki. Jika Bahrain tetap ngotot enggan bermain di Indonesia, FIFA bisa saja mencoret mereka dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini daftar lawan lengkap dengan ranking FIFA-nya jika timnas Indonesia pindah ke Oseania. Daftar lawan lengkap dengan ranking FIFA-nya jika timnas Indonesia pindah ke Oseania akan diulas Okezone. Salah satu pandit di Indonesia, Justinus Laksana, memberi saran kepada PSSI. Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana menilai, jika nantinya AFC mengabulkan permintaan Bahrain yang meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral, ada baiknya PSSI pindah ke zona Oseania atau membuat AFC tandingan. Kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oseania aja. Atau bikin AFC tandingan dan isinya non-Timur Tengah. Tinggal semua negara non-tim teng lobby FIFA agar AFC dibagi dua. Ditulis Coach Justin di akun X-nya, Coach Justin, jika pindah ke Oseania, timnas Indonesia bisa merebut status tim terkuat. Satu-satunya lawan yang disinyalir bisa merepotkan timnas Indonesia adalah Selandia Baru. Selandia Baru yang saat ini menempati peringkat 91 dunia, pernah ambil bagian di Piala Dunia 1982 dan 2010. Skuad asuhan Darren Bazele ini juga berpeluang ambil bagian di Piala Dunia 2026, mengingat Oseania mendapatkan jatah satu slot lolos otomatis. Secara materi pemain, timnas Selandia Baru dihuni banyak pemain top. Beberapa di antara Chris Wood yang bermain untuk Nottingham Forest, Liberato Cacace, Empoli, Tyler Bindon, Reading, Matthew Garbett, NAC Breda, hingga Ben Old, Saint Etienne. Di luar Selandia Baru, tak ada satupun wakil Oseania yang ranking FIFA-nya di atas timnas Indonesia, 130. Mumpung ada satu slot otomatis ke Piala Dunia yang didapatkan wakil Oseania, apakah ini waktunya timnas Indonesia menguji peruntungan di zona OFC, Oseania? 3 keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang rugikan timnas Indonesia kontra Bahrain, nomor 1 bikin gagal menang. Sebanyak 3 keputusan kontroversial wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, yang merugikan timnas Indonesia kontra Bahrain akan diulas Okezone. Timnas Indonesia sudah di depan mata menang 2-1 atas Bahrain lewat gol-gol yang dilesakan Ragnar Oratmangoen, 45J2, dan Rafael Struijk, 74. Namun, di masa injury time atau di main 99, Bahrain mencetak gol penyama kedudukan via sepakan Mohamed Marhon. Alhasil, skor akhir 2-2. Hasil ini jelas merugikan timnas Indonesia. Terlebih wasit condong menguntungkan tuan rumah Bahrain. Di babak kedua, wasit seharusnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia,
mengingat Rafael Struijk dilanggar pemain belakang lawan tepat di depan kotak terlarang. Namun, wasit Ahmed Alkaf justru memberikan drop ball kepada timnas Indonesia. Alasannya, bola mengenai dirinya sehingga timnas Indonesia kehilangan kesempatan untuk berbalik unggul 2-1 atas Bahrain. Wasit memberikan tambahan waktu alias injury time 6 menit di babak kedua. Namun, ketika waktu menginjak menit 96, wasit tak kunjung menghentikan pertandingan. Padahal, jika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain. Namun, wasit membiarkan pertandingan terus berjalan sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan di menit 99 via sepakan Mohamed Marhon. Setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan, wasit sejatinya bisa mengecek VAR apakah gol yang dibuat Mohamed Marhon sah atau tidak. Sebab, sebelum Mohamed Marhon menerima bola, terlihat jelas bahwa penyerang nomor 9 Bahrain, Hussein Abdul Karim, terjebak offside. Alhasil, skor akhir tidak berubah, sama kuat 2-2. Hasil ini membuat timnas Indonesia turun ke peringkat 5 klasemen grup C dengan 3 angka. Selanjutnya, timnas Indonesia akan tandang ke markas Cina di matchday keempat grup C pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal kapan Kevin Dix bisa mulai bela timnas Indonesia. Ada peluang Kevin Dix sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan depan atau November 2024. Ya, Erick Thohir baru saja memastikan bahwa Kevin Dix akan turut gabung memperkuat timnas Indonesia. Hal itu ditandai dengan foto bersalaman antara Erick Thohir dengan Kevin Dix yang diunggah di Instagram pribadinya Erick Thohir pada siang tadi. Erick pun berharap Kevin Dix bisa segera membela timnas Indonesia, bahkan berpeluang pada November 2024. Diakui Erick, pihaknya tengah mempercepat proses berkas dan dokumen naturalisasi Kevin Dix, termasuk persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi, dan DPR RI. Jikalau sudah salaman, berarti kan sudah fix lah. Tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, setelahnya tentu DPR, untuk ada percepatan, diterangnya di Postblog, Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024. Namun, jika melihat dari proses naturalisasi, Erick mengatakan Kevin Dix kemungkinan baru bisa mulai main dengan timnas Indonesia baru Maret 2025. Window-nya kalau kita lihat di bulan Maret 2025, bisa main. Tapi kalau bisa November 2024, kenapa tidak? Imbuhnya. Adapun bulan depan, timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, melawan timnas Jepang. Laga itu akan digelar pada 15 November 2024. Bukan hanya Jepang, timnas Indonesia juga akan menjamu timnas Arab Saudi di Suik. Laga itu akan digelar pada 19 November 2024. Kini, menarik menantikan proses naturalisasi Kevin Dix. Rumor Kevin segera perkuat timnas Indonesia sendiri mencuat setelah kabar kedatangannya ke Jakarta tersebar di media sosial beberapa waktu lalu. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, Maluku, dan saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen di Denmark. Sejak bergabung dengan klub tersebut pada 2021, ia telah tampil dalam 132 laga dan mencetak 16 gol. Sebanyak 3 sanksi berat dari FIFA dan AFC yang menimpa timnas Bahrain jika menolak main di Indonesia akan diulas Okezone. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, meminta kepada AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di tempat netral. Permintaan itu diajukan BFA karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang terkena psiwar dari netizen Indonesia kelar laga Bahrain versus timnas Indonesia di matchday ketiga grup C. Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat, Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, ditulis pernyataan resmi Bahrain. Namun, BFA dan timnas Bahrain berpotensi terkena hukuman dari FIFA dan AFC jika KKU meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Lantas, apa saja hukuman yang mungkin diterima Bahrain? Menurut aturan kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, negara yang absen di sebuah pertandingan kualifikasi wajib membayar denda 40.000 Swiss franc atau setara 717 rupiah juta. Jumlahnya bisa bertambah 10.000 Swiss franc atau sekira 179 juta rupiah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1. Karena itu, BFA siap-siap merogoh kocek dalam-dalam jika menolak bermain di Indonesia. Berdasarkan FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, forfeit, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Alhasil, Bahrain berpotensi disahkan kalah 0-3 jika menolak main di tanah air. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, 5-0 di pertandingan futsal dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai. Tulis FIFA dalam buku pegangan mereka. Hukuman ini jadi yang paling ekstrim dialami timnas Bahrain jika menolak bermain di Indonesia.
Timnas Indonesia pun pernah merasakan kekejaman FIFA pada 1957. Saat itu, Timnas Indonesia tergabung bersama Israel, Sudan dan Mesir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. AFC bisa tendang Timnas Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Hal tersebut pernah terjadi pada salah satu kesebelasan Asia. Bahrain FA, BFA, meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan laga kontra Timnas Indonesia ke venue netral. Adapun, kedua kesebelasan baru akan berjumpa lagi pada 25 Maret 2025 di Jakarta. PSSI-nya Bahrain itu beralasan ada ancaman terhadap keamanan dan keselamatan The Reds saat bertandang ke Jakarta. Hal itu merujuk pada serangan siber yang mereka terima sejak 11 Oktober 2024. Belum ada respons apapun dari AFC dan FIFA terkait permohonan tersebut. Yang jelas, PSSI keberatan dan menganggap sikap BFA itu tidak masuk akal. Sebetulnya, permintaan itu justru merugikan bagi BFA. Sebab, Timnas Bahrain justru bisa ditendang AFC dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu merujuk pada sikap tegas konfederasi terhadap klub India Mohun Bagan FC. Sebab, The Mariners menolak bermain di Iran untuk melawan Traktor SC pada AFC Champions League 2 2024 hingga 2025, ACL 2 2024 hingga 2025. Padahal, situasi yang dihadapi Mohun Bagan lebih rumit dari Bahrain. Mereka merasa terancam dengan situasi politik global yang melibatkan Iran dan Israel pekan lalu. Sedianya, Mohun Bagan bertandang ke markas Traktor SC pada Kamis 3 Oktober 2024. Namun, sehari sebelumnya, atau 2 Oktober 2024, Iran melancarkan puluhan rudal ke Israel. Hal itu memicu kekhawatiran munculnya serangan balasan yang jelas mengancam keselamatan tim. AFC pun bertindak tegas. Mereka langsung mencoret Mohun Bagan dari ACL 2 2024 hingga 2025. Seluruh pertandingan yang melibatkan dan sudah dijalani, langsung dihapus. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, buka suara soal permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang menolak main di Indonesia. AFC mengaku akan membahas lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI terkait masalah ini. AFC mengetahui kekhawatiran yang disampaikan BFA mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka saat menjalani pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia pada 25 Maret 20.245. Buka AFC dalam rilis yang mereka buat, Jumat, 18 Oktober 2024, AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh memastikan keselamatan semua pemain, ofisial dan supporter. Kami juga mengutuk semua bentuk pelecehan dan ancaman melalui online. Lanjut AFC, kami akan membahas ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA dan PSSI untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan. Petugas konfederasi yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia ini, dari pernyataan di atas, AFC belum menerima atau menolak permintaan Bahrain. AFC masih ingin mendiskusikan lebih dulu permintaan BFA. Sekadar diketahui, BFA mengajukan permintaan kepada AFC pada Rabu, 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. BFA meminta agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain yang merupakan matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sedianya digelar di Indonesia pada 25 Maret 2025, diharapkan digelar di tempat netral. Permintaan ini muncul karena BFA khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang mendapat teror dari netizen Indonesia kelar laga Bahrain versus Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C pada Kamis, 10 Oktober 2024. Kelar laga yang berakhir 2-2 itu, laman resmi, akun media sosial BFA hingga sejumlah pemain Timnas Bahrain diserang sejumlah netizen Indonesia. Netizen Indonesia kesal karena Timnas Bahrain ditengarai dibantu wasit yang memimpin pertandingan, Ahmed Alkaf. Ahmed Alkaf saat itu memberikan waktu tambahan lebih dari ketentuan yang disepakati di awal. PSSI akan membuat laporan ke AFC dan FIFA jika supporter Bahrain bertingkah saat mendukung tim kesayangannya kontra Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Sekadar diketahui, supporter Bahrain menjadi sorotan saat menyaksikan laga Bahrain versus Jepang di matchday kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 waktu Indonesia Barat. Selain menyoraki lagu kebangsaan Jepang, mereka juga menyoroti laser ke wajah penyerang timnas Jepang, Ayase Ueda, yang hendak mengeksekusi penalti. Karena itu, PSSI berharap supporter Bahrain bersikap sportif. Sebab, Timnas Indonesia datang ke Bahrain baik-baik, meski mengusung misi meraup hasil positif kalaupun kami menang. Bahrain tetap senang karena kalahnya, karena permainan. Kalaupun kita kalah itu pun senang karena kalahnya karena permainan, bukan karena non-teknis gitu. Kalau seri pun demikian, kata Arya Sinulinga dalam keterangan pers yang diterima Football TV. Jadi,
Kami harap ini ada keadilan dalam pertandingan dan kita harap dapat poin di situ. Kalau ada gangguan dari supporter, pasti kami laporkan kepada AFC dan FIFA. Saat ini skuad asuhan Shin Tae-yong berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Poin itu didapat setelah bermain 1-1 dengan Arab Saudi dan seri 0-0 melawan Australia. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka dari Arab Saudi di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu, menarik menanti aksi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Oktober 2024. Pemain tim nasional, Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand berjanji skuad Garuda akan membawa pulang 3 poin dari laga kontra Cina. Hal itu untuk membalas kegagalan Timnas Indonesia menang atas Bahrain di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan video terbaru di akun Instagram Timnas Indonesia, terlihat para pemain Timnas Indonesia sedang menaiki tangga untuk masuk ke dalam pesawat. Ekspresi para pemain skuad Garuda pun tampak ceria kendati harus puas bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Bahrain International Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kita ke Qingdao. Bismillah, kata Dimas Derajat dalam Instastory Timnas Indonesia, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam unggahan video itu, gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menebar janji manis. Pemain Oxford United ini berjanji kalau skuad Garuda akan membawa pulang 3 poin dari Cina. Kita akan bawa pulang 3 poin di Cina, tegas Marcelino. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, mendatang. Skuad Garuda terbang ke negeri tirai bambu itu menggunakan pesawat charteran. Hal itu dilakukan karena jarak yang cukup jauh dan juga untuk menghemat tenaga para pemain. Diharapkan, Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh saat melawan Cina guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sekaligus juga sebagai pelipur lara dari hasil imbang yang menyakitkan melawan Bahrain. Seperti diketahui, laga Timnas Indonesia kontra Bahrain dibumbui kontroversi dari wasit Ahmed Alkaf. Skuad Garuda sejatinya bisa saja meraih poin penuh karena sudah unggul 2-1 hingga menit 90. Tapi sayangnya, gawang Martin Paes kebobolan di menit 99 oleh Mohamed Marhon. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong marah dan mengkritik keputusan wasit laga Timnas Bahrain versus Garuda, yakni Ahmed Alkaf. Sebab STY merasa terlalu banyak keputusan asal Oman tersebut merugikan Timnas Indonesia. Tentu dari banyaknya keputusan kontroversi yang buat Ahmed Alkaf, yang paling parah adalah tak meniup pertandingan sesuai dengan waktunya. Jadi, pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, pada Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari WIB, hanya diberikan tambahan waktu alias injury time selama 6 menit. Itu berarti, seharusnya pertandingan ketiga Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut berakhir di menit 96. Kenyataannya, wasit justru tak meniup peluit panjang. 3 menit setelahnya, Bahrain justru sukses mencetak gol. Keputusan itulah yang benar-benar membuat pelatih asal Korea Selatan itu emosi. Keributan sempat terjadi di akhir laga yang melibatkan sejumlah pemain Timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, wajar memang jika para pemain Timnas Indonesia marah-marah usai laga. Pasalnya gara-gara wasit Ahmed Alkaf telat meniupkan peluit panjang, kemenangan di depan mata sirna dan harus puas mengakhiri laga dengan 1 poin hasil imbang 2-2. STY pun meminta kejadian serupa tak terjadi lagi. Ia merasa Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC, wajib memperbaiki wasit demi bisa meningkatkan level sepak bola di Asia. Timnas Indonesia dan Bahrain telah menampilkan yang terbaik sampai wasit meniupkan peluit pertanda laga berakhir. Namun saya harus mengatakan tentang hal yang Anda tahu, beberapa hal memalukan. Hal yang dimaksud soal keputusan wasit. Jadi kalau AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus diperbaiki. Ungkap Shin Tae-yong usai laga, dikutip dari YouTube PSSI, Jumat, 11 Oktober 2024.